Halo guys, welcome to my channel. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video YouTube ini. Pada video kali ini, Mimin akan menjelaskan tentang subtema dari IPS kelas 7, yaitu di bab 1 yang pastinya yaitu mengenai sosialisasi dalam masyarakat. Jadi untuk kalian ikuti terus ya sampai selesai. Yuk lanjut, kita akan membahas ya yang pertama mengenai sumber sejarah. Sumber sejarah itu terdapat dari 3 sumber nih. Apa saja ya? Yang pertama sumber tertulis, kedua sumber benda, dan yang ketiga sumber lisan. Di sini kita akan mengupas secara lengkap apa sih sumber tertulis, benda, dan lisan. Ikuti terus ya. Yang pertama kita akan membahas sumber sejarah tertulis. Sumber sejarah tertulis merupakan sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Contohnya seperti prasasti, arsip, naskah kuno, surat kabar, dan buku. Untuk contohnya bisa kalian lihat ya pada tampilan slide ini. Yang kedua, sumber sejarah benda. Sumber sejarah benda merupakan sumber sejarah yang berasal dari peninggalan kebudayaan yang bersifat monumental seperti masjid, candi, gereja, makam, dan patung. Lanjut yuk, sumber sejarah lisan. Sumber sejarah lisan bersumber dari 2 nih. Yang pertama, kesaksian lisan. Kesaksian lisan sendiri merupakan pelaku yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Yang kedua, tradisi lisan, yaitu berupa mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Mungkin di antara kalian ada yang belum mengetahui apa sih cerita rakyat? Yuk, Mimin akan menjelaskan. Cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak. Namun pada abad ke-19, cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak. Seperti cerita Si Pitung dari Jakarta yang mengajarkan tentang kebaikan, tolong-menolong, dan berani. Cerita rakyat yang turun-temurun sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Lanjut ya, cerita rakyat merupakan satu di antara karya sastra yang berwujud cerita yang lahir, hidup, dan berkembang di masyarakat tradisional yang disebarkan secara lisan turun-temurun ke generasi selanjutnya. Sifatnya anonim, disebarkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Jenis-jenis cerita rakyat yaitu ada 3 nih. Yang pertama, mitos, kedua, dongeng, dan yang ketiga, legenda. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, mitos. Mitos sendiri adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Contohnya, kalian sudah tidak asing kan dengan cerita dari Nyi Roro Kidul. Yang kedua adalah dongeng. Dongeng sendiri merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng ini lebih banyak khayalan, berarti tidak nyata ya. Yang ketiga, legenda. Legenda sendiri merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Contohnya nih seperti cerita Batu Menangis yang sangat terkenal, yaitu di Provinsi Sumatera Barat. Cerita ini cukup fenomenal di tengah masyarakat, yaitu
adalah Malin Kundang, di mana cerita ini menceritakan seorang anak yang durhaka terhadap ibunya sehingga dikutuk menjadi batu. Sekarang kita lanjut yuk, ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang lain. Kedua, bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. 3. Cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu sama lain. 4. Penciptanya tidak diketahui dan menjadi milik bersama. Kelima, mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Yang terakhir adalah mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Nilai-nilai luhur dari cerita rakyat yang bisa dipetik adalah 1. Keimanan dan kejujuran. 2. Keberanian dan rela berkorban. 3. Keadilan dan kerjasama. Yang keempat, bekerja keras dan rendah hati. Yang kelima, kerukunan dan tolong menolong.